Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni amsaytu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidq wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sidruka fi dunya wal akhirah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita masuk surat yang ke-105 ya, surat Al-Fil. Surat Al-Fil yang artinya adalah surat gajah ya. Nah, surat ini terdiri dari 5 ayat, kemudian 23 kata dan 97 huruf. Merupakan surat Makkiyah yang turun di Mekah. Surat ke-19 yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah surat Al-Kafirun dan sebelum surat Al-Falaq. Ya. Dan peristiwa gajah ini sering kita mendengar ya ketika peristiwa perayaan hari besar Islam, yaitu Maulid Nabi. Sering diceritakan bagaimana peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kaitannya dengan surat Al-Fil. Nah, surat Al-Fil ini sebenarnya kalau kita lihat ini berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjaga Ka'bah. Jadi surat ini bercerita bagaimana perlindungan Allah yang langsung menjaga Ka'bah dan tidak ada peran sama sekali dari orang Quraisy saat itu yang berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah menyelamatkan orang-orang Quraisy bukan karena mereka lebih baik dari orang-orang Yaman ya, yang beragama Nasrani, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih atau memelihara Ka'bah yang dimuliakan Allah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini ya, sebagaimana yang mungkin pernah sering kita baca dan kita dengar, surat ini turun berkaitan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi surat ini turun kurang lebih 45 tahun setelah Rasulullah lahir. Berarti tahun ke-5 kenabian. Karena Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad itu di usia 40 tahun. Dan surat ini turun tahun ke-5, 5 kenabian. Jadi usia Nabi saat itu usianya 45 tahun. Kemudian turun surat ini mengingatkan kembali peristiwa 45 tahun yang lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang peristiwa tentara gajah yang akan menyerang Ka'bah. Nah, yang barangkali jarang dibahas kaitannya dengan surat Al-Fil ini, urutan-urutan peristiwa terjadinya tentara Abrahah yang ingin menyerang atau yang ingin merusak, menghancurkan Ka'bah. Gitu. Kalau kita lihat urutan-urutan peristiwanya, di saat Rasulullah lahir, dominasi dunia saat itu dikuasai oleh Romawi dan Persia. Gitu. Dan Yaman ini termasuk diantaranya adalah daerah kekuasaan Romawi. Jadi kalau berbicara asal muasalnya orang Arab, sebenarnya berasal dari Yaman, yang kita mengenalnya dengan Bani Qahtan ya, Bani Qahtan, yang diceritakan dalam Al-Quran tentang negeri Saba, kemudian diserang atau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan banjir bandang. Kemudian penduduk Yaman ini akhirnya pada hijrah ya, karena terjadi banjir bandang tersebut, akhirnya mereka pada hijrah berangkat menuju Yasrib. Yasrib itu nama dulu
nama lamanya Madinah. Kalau sekarang kan namanya Madinah, kota Madinah. Dulu namanya Yasrib. Gitu. Nah, dari keturunan Yaman inilah kita kenal penduduk Madinah dengan kabilah Aus dan Khazraj. Jadi keturunan asal mulanya itu adalah dari orang-orang Yaman yang hijrah dari Yaman ke Yasrib atau Madinah sekarang. Ya. Nah, Yaman ini di dalam sejarah ini adalah negara yang lemah. Jadi silih berganti Yaman ini dijajah, dikuasai oleh penguasa Persia gitu ya. Walaupun Yaman ini daerah kekuasaannya Romawi, cuman karena Romawi jauh, jadi silih berganti dikuasai oleh penguasa Persia. Ya, jadi dari kudeta ke kudeta gitu ya. Dan Yaman ini waktu itu dikuasai oleh seorang raja yang bernama Zunawas. Jadi Zunawas ini seorang raja yang zuhud, cinta agama, namun di satu sisi juga Zunawas ini adalah diktator. Nah, suatu ketika Zunawas pergi ke Madinah, ke Yasrib, dan bertemu orang-orang Yahudi di sana, akhirnya tertarik sehingga Zunawas ini karena dia labil, akhirnya dia masuk Yahudi. Ketika pulang ke Madinah, memaksakan penduduk Yaman saat itu untuk masuk agama Yahudi. Yang tidak mau masuk agama Yahudi maka dibunuh. Gitu. Sampai disebutkan di situ ada kabilah Najran namanya, Najran. Kabilah Najran itu dibunuh semuanya oleh Zunawas ini, tapi ada satu orang yang selamat. Nah, satu orang selamat ini lari kemudian melaporkan ke Romawi, ke kekuasaan Romawi, Kaisar Romawi. Akhirnya karena Romawi ini jauh aksesnya ke Yaman, akhirnya Romawi mengutus Raja Habsyah, Ethiopia. Ya. Nah, Raja Habsyah ini yang kita kenal dengan ada yang namanya Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi itu kemudian menyerang Yaman, kemudian Zunawas dikalahkan. Dan setelah dikuasai kembali oleh Romawi, maka diangkatlah raja yang bernama Abraha. Nah, Abraha ini punya ambisi. Dia melihat orang-orang Yaman itu setiap tahun pergi ke Mekah, haji gitu ya. Nah, dia ingin menyaingi gimana caranya supaya orang-orang Yaman ini setiap tahun tidak pergi ke Mekah. Akhirnya dia bikin gereja yang besar, ya. Bikin gereja yang besar supaya harapannya banyak yang berkunjung ke Yaman. Tetapi tidak berhasil. Gitu. Malah tetap saja banyak yang berkunjung ke Ka'bah, ke Mekah. Akhirnya Raja Abraha ini menyimpulkan, oh ternyata ini gara-gara Ka'bah. Sehingga banyak orang yang berkunjung ke Mekah. Akhirnya disimpulkan ini gara-gara Ka'bah, maka saya akan hancurkan Ka'bah ini. Jadi tipe-tipe raja zaman dahulu adalah represif, menyerang dan lain sebagainya. Sehingga dimulailah disiapkan yang kita kenal dengan pasukan gajah. Mulailah berangkat. Jadi zaman dulu itu berangkat ya lewat darat gitu ya. Kalau dari Yaman ke Arab Saudi itu lewat darat ke Mekah itu ya. Tapi ternyata dalam perjalanan karena belum tahu ya bagaimana Ka'bah dan lain sebagainya, ada peperangan kecil yang menghalangi pasukan gajah ini, tetapi semuanya kalah. Ya. Misalkan ada kabilah yang dipimpin oleh Zunafar, ya sama ini juga kalah. Kemudian ada dua kabilah Arab yang dipimpin oleh Nufail, Habib al-Khas'ani, namun juga kalah. Akhirnya ditawan mereka dan dijadikan gaid menuju Mekah. Ya karena belum tahu, Abraha sendiri belum pernah ke Mekah, belum tahu seperti apa Ka'bah. Akhirnya yang dikalahkan itu ditawan, kemudian dijadikan gaid, jadikan petunjuk jalan. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam Ibnu Khaldun ya, pakar sejarah Islam. Ibnu Khaldun mengatakan orang kalah cenderung mengikuti orang yang mengalahkannya dalam segala hal. Gitu. Jadi yang namanya orang yang kalah itu dia selalu mengikuti apa perintah yang mengalahkannya. Nah, kemudian tiba di Taif. Taif ini sebelum Mekah ya. Karena dua kabilah sebelumnya Taif juga mendengar kabar bahwa mereka juga dikalahkan, akhirnya Taif tidak melakukan penyerangan apa-apa. Langsung Taif
penduduk Thaif atau kabilah Thaif saat itu langsung mengatakan bahwa Ka'bah itu berada di Mekah, bukan di Thaif. Silahkan langsung aja ke Mekah. Akhirnya penduduk Thaif, salah satu penduduk Thaif ditawan, kemudian dijadikan petunjuk jalan. Nah, ternyata antara Thaif dan Mekah ada yang namanya tempat bernama Al-Mughammas. Nah, Al-Mughammas gitu, ada sebuah tempat bernama Al-Mughammas antara Thaif dan Mekah. Kemudian Al-Mughammas ini termasuk juga tempat yang memang subur gitu ya. Akhirnya dirampas harta warga tersebut oleh pasukan Abraha ini, termasuk diantaranya adalah 200 ekor unta miliknya kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. 200 ekor unta, bayangkan ya. 200 ekor unta berarti sangat luar biasa, banyak gitu ya. Artinya Abdul Muthalib ini orang yang kaya raya gitu. Dan ternyata tabiat penjajah ini, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Jadi tabiat penjajah itu ketika masuk ke sebuah tempat, ke sebuah negara, ke sebuah kota atau ke sebuah kampung, maka dia akan merusaknya. Dan ini yang dilakukan. Jadi merampas harta-harta tempat yang dilaluinya. Nah, kemudian sesampainya di Mekah, mulailah Abraha mengutus utusannya untuk bertemu dengan pimpinan utusan orang Quraisy. Dan orang Quraisy memilih Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, sebagai utusan orang Quraisy. Nah, kemudian utusan dari Raja Abraha itu mengatakan, Abraha tidak ingin berperang. Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi jika tidak melawan, kalian tidak akan diganggu oleh Abraha. Kemudian Abdul Muthalib dari utusan Quraisy mengatakan atau menjawab gini, kita juga tidak akan melawan. Kita juga tidak akan melawan. Ya, akhirnya karena mendapat jawaban seperti itu, Abraha penasaran. Akhirnya Abraha ketemu dengan Abdul Muthalib. Dan terjadilah dialog. Jadi dalam riwayat disebutkan bahwa Abdul Muthalib itu gagah, ganteng, gitu, tinggi besar, berwibawa. Artinya ini menunjukkan bahwa nanti juga fisik Rasulullah itu seperti itu. Ya, ini kakeknya gitu. Ya, Rasulullah ini kan keturunan bangsawan Arab gitu ya. Nah, Abdul Muthalib ini mengatakan kepada Abraha begini, silakan Anda hancurkan Ka'bah. Ya, silakan Anda hancurkan Ka'bah. Saya pemilik unta. Ya, saya hanya minta kembalikan itu 200 unta itu yang kamu rampas, kembalikan saya. Karena saya pemilik unta, saya bukan pemilik Ka'bah. Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Jadi Abdul Muthalib mengatakan ke Abraha seperti itu. Ya, sehingga Abraha kaget gitu. Ini orang bukan yang melindungi menyerang Ka'bah, dia malah memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya minta kembalikan lagi unta saya 200 ekor gitu. Nah, ini sebagai isyarat bahwa orang Quraisy itu saat itu tidak punya peran apa-apa melindungi Ka'bah gitu. Karena Abdul Muthalib mengatakan, kembalikan unta saya pemilik unta, 200 ekor unta itu kembalikan ke saya. Nah, Ka'bah ini ada pemiliknya, silahkan Anda kalau mau menghancurkan Ka'bah, silahkan. Gitu. Nah, akhirnya pasukan Abraha itu terus mendekat ke perbatasan ke Mekah ya, Ka'bah. Kemudian pas mau masuk terhenti kan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirim burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil itu bukan nama burung ya. Jadi ababil itu jamaat, burung yang berbondong-bondong. Seperti orang Indonesia mau kemana? Mau ke Gunung Jabal. Padahal Jabal itu gunung gitu. Nah, sama ababil ini adalah jadi ababil ini adalah bahasa Arab jamaat, berkelompok. Adapun nama burungnya para mufassirin berbeda pendapat. Nama burungnya apa? Nama burungnya yang jelas burung yang kecil berbondong-bondong. Tapi kita karena memang di dalam Al-Qur'annya Toiron ababil, maka kita menyebutnya ini adalah burung ababil. Padahal bukan, padahal burung yang berbondong-bondong. Nama burungnya para mufassirin berbeda pendapat. Gitu. Yang membawa sijil, ya sijil. Min sijil, sijil ini batu atau tanah yang mengandung racun. Itu yang dari api neraka, dari unsur api neraka gitu ya. Dan cara kerja sijil ini
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi kerja sijil ini, jadi ketika mengenai tubuh manusia itu jadi tercabik-cabik gitu ya, berjatuhan sedikit demi sedikit. Gitu, berjatuhan sedikit demi sedikit, sehingga dijelaskan dalam sejarah bahwa kematian Abraha ini tidak langsung ketika terkena sijil itu yang mengenai badan Abraha dan gajahnya, kemudian kembali lagi ke Yaman. Itu di perjalanan sedikit demi sedikit daging Abraha ini berjatuhan, sampai yang terakhir itu jantungnya menjadi belah dua. Baru setelah jantungnya belah dua meninggal, dan meninggalnya di Yaman. Jadi perjalanan dari Mekah ke Yaman. Jadi merasakan sakitnya yang sangat luar biasa ketika peristiwa matinya Abraha. Ini juga menggambarkan kepada kita. Jadi kalau misalkan ada manusia yang berani-berani ingin menghancurkan Ka'bah, maka sudah jauh-jauh hari Allah memperingatkan, maka nasibnya akan seperti Abraha. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka di awal-awal ayat surat Al-Fil ini, maka kita melihat tidak ada campur tangan Quraisy sedikit pun dalam kasus ini. Gitu. Makanya kan kalau ketika setelah dialog Abdul Muthalib setelah dialog dengan Abraha, silakan kalau menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abu Thalib pergi kemudian menemui orang-orang Quraisy saat itu. Silakan kemasi barang kalian. Ya, kita pergi ke gunung-gunung, kemudian kita akan nonton apa yang dilakukan Abraha terhadap Ka'bah. Gitu. Jadi diceritakan ketika kembali orang-orang Quraisy itu mengemasi barang-barangnya, kemudian pergi ke gunung-gunung, ke bukit-bukit gitu. Kemudian nonton. Jadi melihat bagaimana Abraha dilempari oleh burung-burung tadi yang membawa batu-batu kecil gitu ya, sijil gitu ya. Nah, sehingga ayat ini, ayat yang pertama surat Al-Fil ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Belumkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan pasukan gajah? Jadi ini pertanyaan tetapi maksudnya adalah pernyataan. Kalau misalkan kalau konteks kita mungkin emang kamu nggak tahu ya gitu. Tapi maksudnya adalah menunjukkan bahwa dia sebenarnya tahu, tapi berupa pertanyaan, tapi pertanyaan itu maksudnya adalah pernyataan. Sama ini juga alam taro. Jadi mengingatkan kembali orang-orang Quraisy bahwa yang menjaga Ka'bah itu adalah Allah, bukan yang lain, bukan orang Quraisy. Makanya bahasanya alam taro kaifa fa'ala. Kaifa prosesnya, fa'ala rabbuka. Jadi pelakunya atau subjeknya itu adalah Rabbuka, Allah Subhanahu wa taala yang bi ashabil fil, yang menghancurkan tentara gajah. Gitu. Ini juga menegaskan bahwa orang Quraisy tidak punya jasa apa-apa dalam melindungi Ka'bah. Ya, makanya tadi ya. Jadi Abdul Muthalib sepulang dari dialog dengan Abraha berkata pada orang Quraisy, "Mari kemasi barang dan kita nonton saja Abraha menghancurkan Ka'bah." Ini nonton gitu. Jadi orang-orang Quraisy itu tahu bagaimana peristiwa burung ababil tadi ya, burung yang berbondong-bondong itu menghancurkan pasukan gajah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita baru lahirnya saja, itu kan peristiwanya saat kelahiran Nabi Muhammad. Baru lahirnya saja orang Quraisy sudah mendapatkan keberkahan. Baru lahirnya saja orang Quraisy sudah mendapatkan keberkahan dari lahirnya Nabi pilihan utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah engkau melihat Tuhanmu menjadikan tipu daya mereka, konspirasi mereka, serangan mereka, Raja Abraha, sebagai kesesatan. Jadi sama sekali tidak ampuh. Ya, mungkin beberapa tahun atau beberapa dekade sebelumnya kan ada usaha-usaha untuk menghancurkan Ka'bah menggunakan senjata-senjata canggih. Tapi tidak bisa. Jadi kembali lagi. Jadi mantul, seakan-akan ada perisainya, dilindungi gitu. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat tidak bisa yang namanya menghancurkan Ka'bah, karena langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Roket-roket, rudal,
senjata canggih apapun yang sekarang bisa atau yang sekarang ada, ketika menyerang Ka'bah tidak bisa sama sekali. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baru kemudian wa arsala alaihim toiron ababil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus pada mereka itu adalah burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Melempar mereka dengan hijarah, itu hajar, batu yang terdiri dari unsur api, tanah, beracun, min sijil. Jadi sijil ini unsur api dan racun. Jadi batu kecil, tapi kandungan batu tersebut terdiri dari unsur api dan tanah yang beracun. Sehingga cara bekerja sijil itu tadi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi matinya itu sudah sekaligus. Jadi ketika kena sijil itu, pasukan Abraha termasuk gajahnya, ketika kena sijil dia tidak langsung mati. Tidak. Tetapi tadi tercabik-cabik dulu. Jadi berjatuhan sedikit demi sedikit dagingnya sampai habis, yang tersisa tulang belulang saja. Sampai diceritakan Abraha ini yang hancur terakhir itu adalah jantungnya. Ya, belah jantungnya itu sampai San'a, sampai ibu kota Yaman, baru meninggal. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari runtutan ayat ini, surat Al-Fil ini, ada beberapa hikmah yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, tadi sudah disebutkan bahwa dari peristiwa ini, sejak kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan yang merasakan rahmat pertama kali adalah orang-orang Quraisy. Jadi ketika diserang, Allah bukan hanya saja menyelamatkan Ka'bah, tetapi juga orang Quraisy saat itu juga terselamatkan. Kemudian yang kedua, dari peristiwa pergolakan politik di Yaman, kita mengetahui bahwa konflik agama menjadi latar belakang semua jenis konflik, ya, militer, politik, ekonomi, bukan sebaliknya. Jadi dari dulu perseteruan antara Romawi, Persia. Romawi ini kan Nasrani, Persia kan Majusi, penyembah api. Ya, ini adalah sumber akar masalah konfliknya adalah agama, gitu. Yang ketiga, meskipun Ka'bah dikelilingi oleh orang-orang musyrik, tetap di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai konspirasi apapun yang ingin menghancurkan Ka'bah tidak akan berhasil, karena Allah yang melindungi. Walaupun saat itu orang-orang Quraisy dalam kondisi jahiliyah, musyrik, yang berada di sekitar Ka'bah, tapi Allah langsung melindungi Ka'bah ini. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, tempat cikal bakal peradaban, wahyu Allah turun harus sudah bersih dari gangguan asing dari awalnya. Jadi ini menunjukkan bahwa eksistensi di awal kelahiran seorang nabi utusan Allah, nabi akhir zaman yang membawa risalah terakhir, risalah Islam harus bersih dari awal, dibersihkan dari konspirasi atau campur tangan gangguan orang-orang luar, orang-orang asing. Dan yang terakhir, yang kelima adalah orang-orang yang akan membawa agama ini harus disadarkan dari awal bahwa tanpa Islam Anda tidak mempunyai eksistensi internasional sama sekali. Jadi orang Arab dulu yang tidak terkenal, ya, zaman jahiliyah, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan sama sekali. Kalau bukan karena Islam, mereka tidak akan terkenal. Mereka tidak akan seperti sekarang kalau bukan karena Islam. Maka Ibnu Khaldun mengatakan orang Arab ini adalah bangsa mamat yang tidak mungkin bersatu kecuali hanya dengan bendera Islam. Kita lihat ya, bangsa-bangsa Arab itu sekarang berpecah-pecah ya. Jadi negara-negara kecil. Negara-negara kecil yang penduduknya mungkin satu negara itu bisa hampir sama dengan satu kabupaten di Indonesia gitu ya. Tidak berbicara provinsi, satu negara gitu. Bangsa-bangsa Arab itu satu negara itu
penduduknya hanya 1,5 juta, 2 juta gitu. Itu kan 1,5 juta, 2 juta, 3 juta itu adalah penduduk di Indonesia kabupaten gitu ya. Apalagi kalau misalkan kota atau kabupaten yang padat penduduknya, misalkan seperti Depok, Bogor gitu ya. Itu kan padat penduduk ya. Subang aja kan 1,5 juta ya kalau nggak salah. Itu Subang gitu. Sekarang sudah bertambah karena sudah ada Patimban, sudah ada Tol Cipali dan lain sebagainya ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang bisa disampaikan ya kaitannya dengan peristiwa gajah ya, pasukan Abraha dengan tentaranya gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi sekali lagi ini menunjukkan atau sebagai penegasan kembali, dan ini menjadi bagi kita sebagai penguat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjaga Ka'bah bukan orang Quraisy atau bukan yang lainnya. Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Ka'bah ini, yang menjadi kiblat umat Islam. Salat kita menghadap Ka'bah, makanya sampai hari ini umat Islam selalu rindu untuk hadir, untuk berkunjung, baik itu umroh ataupun haji ke Mekah, ingin tawaf di Ka'bah, ingin menyentuh, mencium Hajar Aswad dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kalau ada yang mau disampaikan? Ya, silahkan Pak. Pada saat kejadian penyerbuan dari Abraha itu, Ka'bah itu ini seperti sekarang kan itu Ka'bah ya. Iya. Atau mungkin masih kan pada saat Rasulullah kan ada orang Quraisy membangun kembali Ka'bahnya, apa memang bentuknya masih pendek atau enggak kayak sekarang udah tinggi. Pertama itu, kedua itu kan ke Abraha kan iri karena banyak orang yang berkunjung ke Ka'bah ya. Iya. Pada saat itu memang sudah ada kepercayaan di luar Quraisy bahwa apakah sudah ada kepercayaannya, kalau mengunjungi Ka'bah pasti mendapat berkah atau gimana itu? Gimana dulunya? Iya. Ya. Yang pertama jadi secara secara sejarah ya. Jadi Ka'bah ini cikal bakalnya bukan dari zaman Nabi Ibrahim bahkan ya, tapi dari zamannya Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi. Itu cikal bakalnya sudah ada. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini yang membangun kembali Ka'bah. Jadi makanya di Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail ya. Jadi Hijr Ismail itu di antara Hajar Aswad, kemudian di sebelah sininya itu adalah Hijr Ismail. Itu adalah napak tilas ataupun yang dibangun oleh Nabi Ismail, makanya dinamakan Hijr Ismail gitu. Jadi apakah sudah seperti sekarang? Ya sudah, secara temboknya ya, secara temboknya, secara bangunan temboknya. Kalau sekarang kan sudah pakai kiswah, kalau dulu ya belum. Di zamannya Nabi Ibrahim itu belum, ya belum. Nah dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu kan lama ya, berapa ratus gitu ya. Itu kan dari zaman Nabi Ibrahim ke zamannya Nabi Muhammad. Nah ini peristiwa ketika lahirnya Nabi Muhammad. Artinya dari sejak peristiwa yang kita kenal dengan mukjizat air Zam-Zam, yang tadinya tidak ada siapa-siapa di sana, kan ketika peristiwa Nabi Ibrahim disuruh datang ke Bakkah, dulu itu istilahnya Bakkah atau Makkah, sekarang Mekah. Bakkah itu, jadi posisi Ka'bah itu ini bukit-bukit, jadi di bawah
Posisi Ka'bah itu di bawah dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi posisinya di bawah. Jadi kalau hujan itu air itu, karena ini Ka'bah ini paling rendah, jadi air itu ke situ semua gitu ya. Dulu kan tahun berapa ya, waktu haji tahun berapa saya lupa gitu ya. Itu kan sempat banjir gitu ya, sempat banjir. Tapi sekarang dengan dibuat ya aluran-aluran saluran-saluran air, ketika hujan besar pun sudah ada jalur-jalur untuk air lah. Kayak gitu. Jadi ramainya Ka'bah itu dari sejak peristiwa mukjizat sumur Zam-Zam. Berarti itu peristiwa ketika Nabi Ismail masih bayi. Gitu. Nah, sejak itu kan banyak yang ngelewat situ, tinggal di situ, menetap di situ, akhirnya rame dari mulut ke mulut, akhirnya menjadi rame. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, pas peristiwa ini itu sudah rame dan orang sudah banyak berkunjung ke situ. Dan banyak yang tawaf, walaupun tawafnya saat itu tawaf jahiliyah ya. Tawafnya tawaf jahiliyah. Karena disebutkan dalam kitab Taurat dan disebutkan dalam kitab Injil tentang Ka'bah tersebut. Nah, Abraha ini kan Nasrani ya. Jadi di kitab Injil itu sudah dijelaskan. Jadi sudah dijelaskan tentang keutamaan dan lain sebagainya yang Ka'bah. Jadi kalau yang masih ibaratnya menganut versi ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang tidak dirubah, termasuk tadi ya, orang-orang Arab yang ada di Yaman itu mempercayai bahwa itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga mereka berbondong-bondong ingin berkunjung ke Mekah. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wallahu a'lam bishawab.